Politeknik Negeri Sriwijaya atau yang biasa dikenal Polsri. Dahulunya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya. Polsri sendiri secara resmi dibuka pada tanggal 20 September 1982. Pada fase pertamanya berdiri, Polsri hanya mempunyai 2 jurusan, yaitu Teknik Sipil dan Teknik Mesin. Pembangunan yang berkelanjutan berkaitan erat dengan sistem sumber daya alam dan lingkungan sekitar, sehingga otomatis akan berdampak pada lingkungan hidup. Maka diperlukanlah AMDAL, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat terus berjalan dan dapat dilaksanakan oleh generasi selanjutnya, sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Di belakang saya terdapat overpass. Overpass sendiri merupakan bangunan struktur penghubung jalan existing atau lokal yang terpotong oleh jalan tol. Jalan existing ini berada di jalan tol yang dilalui oleh kendaraan berat, sehingga diperlukan perencanaan jembatan, alat, dan bahan, hingga metode pelaksanaan yang efektif di lapangan. Penggunaan overpass tol sendiri adalah untuk mempermudah akses warga untuk melintasi jalan lokal yang terpotong oleh jalan tol tersebut. Pengertian AMDAL. AMDAL adalah analisa mengenai dampak lingkungan. AMDAL sendiri adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang kemudian diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan atau suatu usaha yang ada di Indonesia. Adapun tujuannya AMDAL. Tujuan AMDAL adalah untuk menjaga kemungkinan dampak dari suatu rencana, usaha, kegiatan, sehingga tujuan AMDAL merupakan menjaga dalam rencana, usaha, atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi suatu lingkungan. Adapun alasan diperlukannya AMDAL. Alasan tersebut adalah untuk studi kelayakan karena undang-undang dan peraturan pemerintah, serta lingkungan dari suatu operasi, proyek, kegiatan industri, atau kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan. Fungsi AMDAL adalah sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah, kemudian membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan, memberi masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan, serta juga menjadi izin kelayakan lingkungan dan menjadi informasi data bagi pembangunan dalam suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan secara masif dan merata selama 5 tahun terakhir. Pembangunan yang dilakukan dari Sabang sampai Merauke menjadi pondasi bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan pembuatan tol dan overpass ini, maka titik-titik pertumbuhan di sekitar jalan akan terintegrasi dengan kawasan industri dan kawasan ekonomi. Sebagai salah satu contoh proyek pembangunan jalan tol yang sedang berlangsung, yakni proyek pembangunan tol Kapal Betung, Kayu Agung, Palembang, Betung, Seksi 3 Paket 2 yang berada pada STA 75 sampai STA 90. Melalui video ini, akan memberikan gambaran terhadap dampak yang dirasakan pada proyek pembangunan overpass dan jalan tol ini sendiri. Proyek pembangunan overpass dan tol ini sendiri merupakan proyek dari PT Waskita Sriwijaya Tol dengan konsultan perencana PT Multibeta dan konsultan pengawas PT Perencana Jaya. Proyek ini berlokasi di Kayu Agung, Palembang, dan Betung, melintasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Palembang. Waktu pelaksanaan proyek ini dimulai pada tanggal 13 Agustus 2021 hingga direncanakan akan selesai hingga Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah dari Politeknik Negeri Sriwijaya, studi D4 Perencanaan Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga yang berjualan di sekitar jalan tol dan overpass STA 89.
Dan ini perkenalkan, nama Ayu siapa? Lina. Ayu Lina. Baik, Yuk. Di sini Ayu sudah berjualan sejak kapan, Yuk? Sejak mulai tol. Dari pembangunan awal tol. Ya. Dulu kondisi jalan tolnya gimana, Yuk? Jelek. Sekarang lebih bagus. Untuk pemasukan di sini, apakah ada tukang-tukang atau kontraktor yang berjajan di sini? Iya, betul. Laksana kayak ya harian, kerja harian gitu. Lancar terus setiap hari ya? Iya, berguyur. Untuk sekarang, Yuk, kalau akses dari jalan depan menuju ke tempat warga pemukiman ini gimana, Yuk? Dari dulu dan sekarang? Lebih bagus sekarang. Kalau dulu jelek kayak kubangan kebo. Kalau apalagi kalau hujan gitu ya. Aduh, mobil aja dorongan gitu. Waduh. Tapi menurut Ayu, apa sih harapan Ayu untuk kedepannya bagi jalan tol ini? Harapannya supaya lebih bagus lagi gitu. Lebih cepet lah tol ini. Nggak ini kan ya. Biar Nggak enak gitu ya. untuk akses warga ya. Iya, iya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asra Anugrah dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan mewawancarai warga sekitar yang tinggal di jalan tol dan overpass SDA 89. Pertama-tama, nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Edi Yusuf, Yusuf. mantan RT 14 Kelurahan Sepriok. Selama di sini pembangunan tol ini ada dampak positif dan negatifnya, Pak? Ayolah, ada dampak positifnya tuh lebih banyak daripada negatifnya. Awal pertama pembangunan itu banyak dampak negatifnya kan. Maksudnya pertama jalan, kalau hari penghujan kan becek, anak sekolah, anak pegawai, mana alhamdulillah. Jalan. Dan sekarang juga jalannya sudah bagus ya? Kalau dampak positif itu ya banyak. Kalau dari pembangunan ini berdampak ke perekonomian di sini, Pak? Alhamdulillah semenjaknya adanya PT Waskita, PT Kesimpulan ini ekonomi alhamdulillah mereka kan ramai, sama warung-warung, nasi, makanan, itulah warung-warung ini alhamdulillah. Sekarang dan turun kayaknya kalau sepi kan. Iya. Ya, coba ya. Kalau dari kendala pembangunan ini kan ada suara kebisingan, Pak. Itu mengganggu warga sekitar, Pak? Alhamdulillah tuh kalau di kantor pun mengganggunya dan karena kan masalah suara ya namanya pabrik kan perusahaan kan ada perlu ada pengaruh. Untuk harapan kedepannya apa, Pak, yang Bapak harapin dengan pekerjaan proyek ini? Pokoknya kalau harapan ke depan itu kan kita harapkan masalahnya setelah hampir selesai kan. Terutama ada komitmen dengan kita dulunya kan dengan masyarakat bintang terang ini kan, pengecoran dari pangkal Sampai perumahan ini, Pak? sampai perumahan jalan cor dan jalan Priamos gitu kan. Karena akses jalan itu memang titik ini yang makin pekerjaan tahun ini kan. Itulah harapan kita masyarakat khususnya misalkan perumahan bintang terang ini kan harapannya dengan PT Waskita harus minta dicor ya jalan dari pangkal sampai perumahan. Sekian, terima kasih ya, Pak. Ya, Untuk wawancaranya. Jadi kesimpulan dari sesi wawancara ini dapat kami tarik kesimpulan, yaitu peningkatan ekonomi warga sekitar dengan adanya proyek tol ini. Dan dampak negatifnya warga sekitar terganggu dengan adanya suara kegiatan dari proyek.
dan harapan kedepannya agar jalan akses warga yang dilalui kendaraan proyek dapat diperbaiki lagi. Inilah hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan pada proyek Jembatan Overpass. Jangan lupa like, comment, and subscribe.